Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah, NPM 19108010113. Di sini, saya ingin mempresentasikan tentang kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Dan ini adalah beberapa jurnal yang saya gunakan. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada kecepatan arus. Metode pengambilan sampel. Kecepatan arus diukur dengan menggunakan 2 botol bekas air mineral dan dihubungkan dengan tali rafia sepanjang 30 cm antara botol 1 dan botol 2. Kemudian, botol 1 yang berada di ujung diisi dengan air laut sebagai pemberat dan botol kedua dibiarkan kosong. Tujuannya sebagai penelampung dan diikat dengan tali rafia sepanjang 3 meter. Kemudian, hanyutkan botol tersebut mengikuti arah arus air laut bersamaan dengan stopwatch. Amati botol dan tali rafia. Jika tali sudah mulai merenggang sempurna, matikan stopwatch dan catat hasil pengukuran waktu dan arah arus. Untuk menghitung kecepatan arus yang diukur digunakan persamaan V sama dengan S per T. Pengaruh terhadap kualitas air. Arus atau aliran air melalui air hujan serta aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fitoplankton dapat mempengaruhi jumlah oksigen terlarut dalam air. Menurut Swin, pada tahun 2002, kecepatan arus air dari suatu badan air ikut menentukan penyebaran organisme yang hidup di badan air tersebut. Selanjutnya yaitu kecerahan. Metode pengambilan sampel. Pengukuran kecerahan air dilakukan dengan menggunakan alat modifikasi yang diberi nama seksidis, yaitu dengan cara mencelupkan perlahan seksidis ke dalam air dari mulai tampak hingga tidak tampak lagi seksidisnya. Kemudian angkat dan ukur beberapa panjang tali yang masuk ke air. Pengaruh terhadap kualitas air. Kecerahan air yang rendah dapat menurunkan nilai produktivitas perairan. Kecerahan air merupakan indikator dari kejernihan suatu perairan yang berhubungan dengan penetrasi cahaya yang masuk ke kolom badan air. Semakin tinggi kecerahan, maka semakin dalam penetrasi cahaya yang menembus perairan. Menurut Effendi pada tahun 2003, menyatakan bahwa tingkat kecerahan yang tinggi diperlukan dalam budidaya rumput laut agar penetrasi cahaya matahari dapat diterima oleh rumput laut. Selanjutnya yaitu ada suhu. Metode pengambilan sampel. Pengukuran suhu dengan menggunakan termometer yaitu dengan cara mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam air selama kurang lebih 2-3 menit. Kemudian angkat perlahan dan jangan sampai kehilangan kontak dengan perairan dan selanjutnya amati nilai pada termometer tersebut dengan cepat dan tepat. Pengaruh terhadap kualitas air. Suhu sangat mempengaruhi keberadaan ikan. Apabila suhu terlalu tinggi, maka akan menimbulkan kondisi stres pada tubuh ikan. Peningkatan suhu juga dapat meningkatkan laju metabolisme hewan air. Menurut Romi Muhtarto dan Juwana pada tahun 2009 menyatakan bahwa suhu yang berkisaran antara 27-30 derajat Celcius baik untuk kehidupan organisme perairan. Selanjutnya ada salinitas. Metode pengambilan sampel. Salinitas diukur menggunakan refraktometer. Prinsip alat ini adalah dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas. Pengaruh terhadap kualitas air. Salinitas sangat berperan dalam budidaya rumput laut. Salinitas dapat menimbulkan tekanan osmotik pada biota air laut. Mekanisme osmoregulasi pada rumput laut dapat terjadi dengan menggunakan asam amino atau jenis-jenis karbohidrat. Batas nilai salinitas terendah yang masih dapat ditolerir untuk kehidupan rumput laut jenis K. alvarezi pada salinitas 28 ppt menurut Sulistijo pada tahun 2002. Sedangkan menurut Angga Dirjo dan Tom et al. 2005 menyatakan bahwa salinitas yang baik untuk pertumbuhan K. alvarezi berkisar 28-33 ppt. Selanjutnya ada pH. Metode pengambilan sampel. pH diukur dengan menggunakan kertas lakmus. Penggunaannya adalah dengan cara memasukkan kertas lakmus ke dalam air. Kemudian amati perubahan warna pada kertas lakmus tersebut. Pengaruh terhadap kualitas air.
perubahan konsentrasi pH dalam perairan mempunyai siklus harian. Siklus ini merupakan fungsi dari karbon dioksida. Menurut Effendi pada tahun 2003 menyatakan bahwa jika perairan mengandung karbon dioksida bebas dan ion karbonat, maka pH cenderung asam, dan pH akan kembali meningkat jika CO2 dan HCO3 mulai berkurang. Kisaran pH dalam perairan alami sangat dipengaruhi oleh konsentrasi karbon dioksida atau CO2 yang merupakan substansi asam. Fitoplankton dan vegetasi perairan lainnya menyerap CO2 dari perairan selama proses fotosintesis berlangsung, sehingga pH cenderung meningkat pada siang hari dan menurun pada malam hari. Selanjutnya ada gelombang. Metode pengambilan sampel. Pengukuran gelombang dilakukan dengan menggunakan tiang skala, yaitu papan kayu dengan panjang 4 meter, lebar 10 cm, dan tebal 5 cm yang berskala tiap 20 cm. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengamati puncak dan lembah gelombang. Pengaruh terhadap kualitas air. Parameter gelombang sangat berpengaruh terhadap budidaya rumput laut, baik mengenai transportasi nutrien maupun kebersihan permukaan tanaman dari substrat yang menempel. Selain itu, ombak juga berperan langsung dalam proses difusi gas-gas di atmosfer ke perairan, sehingga perairan tidak akan kekurangan gas-gas esensial, terutama oksigen. Selanjutnya ada hubungan antara kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Yang pertama ada hubungan gelombang dan kecepatan arus. Kecepatan arus laut dapat dibangkitkan dengan gelombang laut. Jadi, semakin tinggi gelombang laut, semakin cepat kecepatan arus laut. Selanjutnya ada hubungan kecepatan arus laut dan salinitas. Arus laut berperan dalam persebaran salinitas yang terjadi. Dari pengadukan yang terjadi di muara sungai akan tersebar ke arah pergerakan arus. Tingginya kecepatan arus dapat mempengaruhi sebaran salinitas yang ada. Yang terakhir ada hubungan suhu dan pH. Suhu air, buangan industri, dan limbah rumah tangga merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan pH suatu perairan berfluktuasi. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.